Langsung kita talim. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ilahil ma'ud wassalatu wassalamu li ayasyiri hayati wujud wa ashabil azam li kulli mawjud salatan tutafil qulubinal iman wa biha biyunal quran wa biha biyunal quran wa biha biyunal quran wa tubahi ayat wa tutuhalana biha nurujana nurunai wa nurunajari ila wajikal karim subhanaka ilmalana ilama anantana inaka antal alimul hakim Rabbi syari sadri wa yasiri amri wa quludatam lisani ya qauli ya Allah ya Rabb lapangkanlah untukku dadaku mudahkanlah untukku urusanku raikatlah simpul pengikat lisan ini baik pentalim maupun yang ditaklimi agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoinya amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Tidak lupa selawat kita selalu manjatkan kepada junjungan kita, idola kita, second love kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin, hadirat, ikhwan akhwat jemaah rahimakumullah. Pada hari ini andung coba bahas tajuk taklim kita masih terkait, tapi tamat sekarang, kemarin bab 1 kan, asy-syafi'u subhanahu wa ta'ala Allah ya Allah. Artinya sang penyembuh itu ialah Allah. Jadi kita udah tahu salah satu sifat Allah adalah asy-syafi, penyembuh. Amma ba'du. Ini agak disimaknya boleh dicatat ya. Karena bahasa mungkin bahasa akademis gitu ya. Tapi enggak bahasa biasa aja ya. Karena ada kosakata yang sulit untuk diucapkan ya. Tapi bisa lah insya Allah dipahami. Ini penutup ya. Besok lebih dalam ke Sirrul Asrar. Sirrul Asrar itu kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani terkait dengan masalah terapi ya. Modernisasi kehidupan sekarang ya, membawa manusia pada kemudahan secara teknik di segala lini kan ya, secara teknik mudah kita hidup sekarang ya. Kemudahan tersebut merupakan buah dari spesialisasi ilmu pengetahuan ya, yang diorientasikan pada cara-cara hidup efisien. Kok bingung nih? Nggak bingung ya? Turunin bahasanya ya. Terlebih dengan hadirnya smartphone, HP ya. Nah, jadi efisien hidup ya. Betul kan? Itu modernisasi. Nggak bisa dihindari kan? Betul. Tukang jengkol udah pakai smartphone. Iya. Ya, dulu. Coba 5 tahun kemarin. Ya. Masih jarang kan ya, 10 tahun lah ya. Dari mulai bangun tidur sampai hendak tidur lagi banyak aktivitas yang melibatkan benda yang satu itu. Dajjal net kalau dia kalau nggak pandai kita ininya ya, mengendalikannya penting itu. Andung tidak anti di itu, ngaji aja pakai ini kok. Bid'ah yang boleh ya, bid'ah yang boleh kan ya. Zaman Nabi kan nggak ada ya. Mulai dari membeli sarapan pagi, belanja kebutuhan sehari-hari, mobilitas, hiburan, audiovisual, hingga panduan membaca doa sebelum tidur, serba ada. Nggak perlu lagi andung sebenarnya kan, serba ada. Sedangkan di pasar aja udah mulai nggak ada orang loh, lambat tahun. Iya.
Hanya dengan apa? Ini dia. Iya kan? Hanya dengan ini kan? Nah, bisa dibayangkan nggak dengan perilaku yang super efisien untuk diri manusia? Perbedaan antara karakter orang sekarang dengan 20 tahun yang lalu. Bisa dibayangin nggak? Adik-adik belum, ada yang nggak ngalamin mungkin. Karena baru ada yang umur 20 mungkin ya. Udah ngalamin dulu ya. Tapi yang duduk seperti Pak Khairul kan bisa ngalami kehidupan dulu. Sekarang kan serba efisien. Ya. Seperti itu kan kejadiannya. Nggak bisa dihindari. Berapa aktivitas manusia yang dapat dilakukan tanpa melibatkan diri dengan orang lain? Kan nggak perlu melibatkan orang banyak, ya kan? Ujungnya para jomblo makin laku, bro. Ya. Karena semua sudah siap. Ya. Maaf ya, di Jepang aja itu istri itu boneka. Betul kan? Nah ini kita mesti korelasikan dengan kehidupan yang natural ya. Secara kehidupan ini harus dinormalkan dulu. Itu Islam. Andung tidak anti modernisasi, tapi gimana kita mengatasi itu supaya jangan terjolimi ya. Jadi berapa banyak kegiatan fisik yang dapat dihemat? Berapa lama waktu yang pada akhirnya teralokasikan untuk berdiam diri hanya menatap layar smartphone atau HP? Kan sampai situ kita merenungnya. Nung ingetin lagi ya. Situasi seperti ini di mana seseorang menjadi hanya bergantung pada satu atau beberapa alat keseharian sangat mudah untuk berdampak efeknya. Aliensi diri. Perasaan terasing tanpa kita sadari. Walaupun di tempat ramai. Orang ramai nih, tapi kita kayaknya sepi. Itu penyakit. Betul nggak? Ujungnya bingung. Karena nggak natural. Aliansi diri. Orang sekarang yang katanya disebut orang modern hanya disibukkan oleh sesuatu yang pada dasarnya bersifat instrumental, bukan spiritual. Padahal kita manusia spiritual. Anda ingatkan lagi, kita ini manusia spiritual, bukan instrumental. Aduh, susah juga ngaji nih. Agak susah nggak nih ngaji, adik-adik? Enggak ya? Enggak ya. Sehingga yang Andung takutkan kan merupakan hal lain yang lebih penting, khususnya perintah agama yang sifatnya esensial. Dalam kerawanan kodrat zamannya seperti inilah manusia urban yang kembali, yang timbul keterasingan menjadi gandrung pada spiritualitas dan laku sufisme muncul. Karena tidak ada solusi, akhirnya dia lari ke spiritualitas, melakukan urbanisme, mencari sisi agama secara lebih dalam, ruhani, bertorekot, mulai laku. Bukan di kampung, Pak, di perkotaan. Majelis-majelis jawiyah mulai rame kan. Ingat, berruhani, bertorekot, urus niat, bukan pelarian. Itu kuncinya. Kembalikan, luruskan niat, walaupun awalnya itu pelarian. Itu poinnya ya. Adik-adik yang paksa ngaji secara ruhani karena apa? Karena mentok misalnya nggak selesai kompre misalnya. Nah, itu luruskan niatnya. Ya, luruskan dulu. Nah, pas kita sudah taharan, dong mulai luruskan dengan talqin niat. Antum nggak sadar itu.
Jadi datang kemari itu memang kajinya butuh. Ya. Ya. Antum juhud sama Allah, mendekat sama Allah, ikhlas nggak? Padahal tugas kita hanya sujud tuh. Ya. Kalau antum takut surga, ingin neraka, ingin kaya, takut ingin sehat, itu masih derajat kurang ikhlas. Itu awam. Boleh? Boleh ya? Boleh. Tolong yang esensial dalam kehidupan perintah agama itu harus kita pahami secara sisi yang mendalam. Supaya hidup antum tidak mudah terkontaminasi dengan kodrat zaman yang katanya serba praktis. Saat kita sudah mulai menyadari ya, adanya ruang kosong di dalam bagian hidup kita, kan gitu ya. Kita mendorong untuk segera menambalnya kan, kekosongan itu ya, mengisinya kembali. Disinilah lakunya sufisme, kehidupan sufisme, pelajaran torekot, ilmu agama secara keruhanian, tasawuf. Tanpa disadari mereka lari ke sana, walaupun dia berguru otodidak pasti larinya ke sana, karena ada ruang kosong yang mesti diisi. Insya Allah hanya dengan amalan agama Islam saja. Tasawuf harus islami, yang diamalkan hidup secara hidup menjadi lebih penuh bermakna kehidupan antum. Jadi datang kemarin insya Allah pasti ada perubahan. Demi Allah pasti ada perubahan. Masih ribuan, bahkan ada jemaah di sini yang masih bermain-main dengan kehidupan yang sebetulnya melalaikan kan. Padahal umur itu, kontrak sekarang itu pendek-pendek bro. Ya, pendek-pendek. Ya. Berapa banyak nih yang duduk ini temannya di bawah, bahkan ini udah jadi cacing semuanya. Ya, masya Allah, ini penting mengingatkan ya. Jadi tasawuf Islami bukan lagi suatu pilihan bagi yang paham, dia harus dipasarkan kepada masyarakat. Ya. Dengan konsep dibumikan, bahasa dipasarkan kurang cocok. Kalau pasar itu ada transaksi, ya dibumikan, diamalkan di kehidupan menjadi lebih penuh bermakna. Insya Allah hidup antum persis seperti penamaannya yang antum sebut tadi. Kita mulai urban sufisme itu identik dengan perilaku masyarakat urban yang rasional diawali perubahannya. Sifatnya memang individual, non kultus, filosofis, esensialis, dan inklusif. Pusing-pusing dan tentu. Itu bahasa Budela mungkin ya. Atau Pak Khairul yang berkecimpung dibilang intelektual. Ya. Tolong dipahami ya, ikhwan, akhwat, wabil khusus, jemaah YMA baik yang lama maupun yang baru. Urban sufisme itu berbeda dengan kehidupan sufisme, kehidupan torekot, kehidupan tasawuf. Itu lahirnya baru. Torekot sekarang, tasawuf sekarang itu berbeda. Itu baru, namanya urban sufisme. Ya. Kalau sufisme itu masih terkait dengan yang disebut tradisional. Ya. Urban sufisme itu lebih menekankan pada pencarian makna hidup dan pencerahan jiwa melalui pergulatan internal dalam kehidupan yang serba modern. Itu namanya urban sufisme. Paham ya adik-adik? Nah, kenapa skripsinya nggak bahasa ini ya? Kalau bahasa ini tuh dosennya bingung, langsung deh antum lulus aja katanya gitu. Gitu ya. Karenanya tidak jarang dari
mereka yang menempuh pengembaraan mulai banyak di perkotaan ini, kembali ke urban sufisme tadi, itu melampaui tradisi dan pakem keagamaan resminya, khususnya di Indonesia tuh. Pernah dengar yang baru-baru ini nih di Kuningan? Ya, syariatnya benar, tapi masuk tasawuf urban sufisme menjadi kacau balau, dihilangkan fikih. Perempuan jadi imam, sab bisa main. Itu urban sufisme. Nah, ini yang perlu hati-hati ya, adik-adik jangan sampai terkebiri dengan hal seperti itu. Karena banyak orang pintar justru masuk ke sana. Kenapa masih laku? Ya. Jadi istilah urban sufisme tidak negatif, ada yang benarnya secara syariat. Mulai populer di tahun ya sejarahnya itu 1990, belum lama. Beda dengan sufi, udah tahu abadan ya. Tarekat sudah tahunan, tasawuf. Ya. Bukan bahasanya itu, tapi sudah ada dari awal-awal Islam. Jadi urban sufisme itu kalau diamati baru 1990-an lah. Ya. Diperkenalkan oleh Martin van Brusnes dan Julia Howell. Bule nih metodenya. Ya. Bukunya berjudul Urban Sufisme juga. Lihat aja bukunya tuh. Baca kalau nggak pusing antum. Ya. Kata pengarangnya, dia mengamati fenomena pada sebuah yayasan wakaf yang pada masa itu, ya, yang salah satunya konsepnya adalah menebarkan ajaran sufisme dalam kemasan yang berbeda dengan sufisme tradisional. Anung tidak akan menyebut ininya ya. Jadi observasinya itu ngujinya di Indonesia. Sufisme tradisional di Indonesia itu sudah eksis lama. Amalan-amalan torekot seperti Abah Anom, Ulakan, Kalidi, Didare, udah ada. Ya. Udah lama eksisnya, sehingga mengundang urban sufisme ini perubahan menjadi antuisme masyarakat perkotaan, mulai mempelajari dan menyenangi, bahkan ada yang masuk. Walaupun demikian, secara teori fenomena urban sufisme sebenarnya bukanlah sama sekali baru. Ya. Ia tidak bisa dilepaskan juga dari sejarah tasawuf modernnya Buya Hamka. Kan mencetak buku tasawuf modern Buya Hamka. Akibat dia merubah tasawuf, karena gini, tasawuf itu baru, ilmu yang akan berubah menurut kultur zamannya. Itu tasawuf, iya kan? Nah, makanya Buya Hamka membuat tasawuf modern kan? Sudah ada, itu urban sufisme juga. Atau bisa disebut neo-sufismenya Nurkolis Majid di Indonesia, pernah dengar ya? Nah, tasawuf modern dikembangkan oleh Profesor Buya Hamka itu dengan menekankan aspeknya perilaku adab etis masyarakat modern, itu penekanannya. Perilaku adab orang modern itu gimana? Secara tuntunan Islam, secara ruhani. Itu tasawuf modernnya gaya Buya Hamka. Intinya itu. Bagi Buya Hamka, tasawuf dan modernitas itu bisa saling menopang. Betul. Ya. Makanya smartphone, internet, ya, itu harus ditasawufkan. Penggunanya harus sufi juga gitu. Itu. Ya. Yang aneh-aneh itu ya udah delete aja gitu kan. Itu seleksinya kan ada di kitab. Betul kan? Itu yang keren kalau di Ando. Ya. Ini game yang dibanyakin. Pas hang bingung nanti kan. Kepala kita juga hang kan. Jadi ya itulah salah satu ininya ya, kendala yang ada di sekarang ya. Contoh ngaji aja sekarang, nggak perlu datang kan.
Nah, ini udah kemana-mana nih. Untung Anda nggak mau langsung streaming langsung ya, nggak. Anda nggak ngerti loh. Ya. Berbeda dengan ajaran tasawuf tradisional, lebih bersifat ritual dan isolasionil kelemahannya. Terisolasi, mengisolasi, cenderung eksklusif. Beda kan? Beda ya. Contoh antum kalau masuk misalnya ke torekotan yang Kodoria, Kalidi, itu harus dibayat dulu loh. Nggak semudah nyelonong masuk begitu aja loh. Kalau di urban sufisme, Nur Kalis Majid, misalnya seperti Cak Nun, ya, udah bisa duduk, bisa ngasih sedikit lah oleh-oleh, udah bisa jadi jemaah. Betul kan? Nah, ada perbedaan. Sifatnya kalau tasawuf orang torekot dulu itu di Minang tuh ya sangat eksklusif. Isolasionin, mengisolasi diri. Jangan jauh-jauh, apa antum orang umpamanya orang Pariaman. Tahu nggak adab cara selawat dulang yang benar? Zikir sataria. Enggak kan? Padahal ada. Katanya mah dong, lu ngerti itu. Nah itu berubah. Berubah. Kita juga harus berubah. Itikad akidah yang nggak boleh berubah. Fikih yang nggak boleh berubah. Nggak boleh fikih kalau sudah ditetapkan sama Quran begitu, hadis begitu nggak boleh berubah. Contoh, akibat urban sufisme ada, gampang bener di Indonesia menciptakan imam perempuan, ya satu saf dengan laki-laki, kan aneh. Salamnya dirubah, halo-halo, gitu kan? Ini bingung nih. Itu kan udah nyara aturan. Ya betul. Padahal dia lulusan keren-keren loh, Gontor. Betul. Lihat aja sejarahnya orang-orang keren tuh. Yang sedekah di aneh-aneh ya. Sedekah kan di aneh-aneh, bangkrut antum kalau sedekah sama dia. Iya. Sedekah kan gak ada paksaan. Nah itu hati-hati. Jadi bukan andong menjelekkan sesuatu, tapi kita harus pintar, jeli di kondisi sekarang. Ya. Karena itu sudah saatnya tasawuf modern itu sesungguhnya juga tasawuf terapi ya. Ya. Yang diawali dengan merasionalkan pola pikir dulu yang cenderung di kehidupan modern ini, supaya jangan salah. Banyak yang salah, yang efeknya akhirnya kepada karakter kejiwaan. Sampai ke fisik kalau udah ke jiwa. Ujungnya fisik sakit. Menjadi tidak seimbang dan harmonis. Itu bahasa terapi. Dengan begitu mendorong pengamalnya untuk bisa mengintegrasikan antara kepentingan akhirat dan praktek dunia menjadi profesional, tidak di kotak-kotak. Hablum minallah wa hablum minannas. Jangan dipisahkan. Oh ini urusan agama, ini urusan dunia, nggak bisa politik masuk. Hablum minallah, nggak bisa gitu. Nggak boleh terpisahkan. Termasuk berwirausaha, dagang, ya, karena mengotak, ya, sehingga sampai penyelenggaraan pemerintahan juga di kotak-kotak sekarang. Agama mulai kurang kan? Nah, bahasa tasawufnya dalam kehidupan sekarang, jadilah seorang sufi antum, tapi yang muni. Sufi muni itu sufi yang kaya, sejahtera, modern, tidak melepas akidah, tidak melepas fikih. Kalau ingin tahu
Anda coba amati ya, sejarah neosufisme di Indonesia itu dipopulerkan oleh Nurkolis Majid, akrab disapa Cak Nur. Dalam hidup ini juga ia terpengaruh oleh gurunya yang berhaluan neomodernis Islam di Chicago, Amrik Fazlur Rahman. Nah, tuh, ya, nggak masalah kalau tidak melanggar dua aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Ya. Apabila tasawuf modern lebih menekankan pada sisi personal dan praksis, ya, maka neosufisme lebih kepada filosofis dan sosialnya. Itu perbedaannya. Ya. Sedangkan sufisme tradisional cenderung heterodoks. Neosufisme hadir untuk menegaskan kembali posisi Al-Quran dan hadis dalam penerapan pada amalan tasawuf, sufisme, dan tarekat. Intinya begitu. Jadi nggak heran bila secara historis ajaran neosufisme yang ada, yang mulai berkembang di perkotaan ini, erat kaitannya dengan tokoh-tokoh gerakan, mungkin pernah dengar Ibnu Taimiyah, Muhammad Abdul Wahab, ya, pembaru. Begitu juga seperti urban sufisme di Indonesia lahir lebih belakang, modernisasinya di berbagai bidang di paruh kedua Orde Baru nih, melahirkan masyarakat yang memungkinkan terjadinya gerakan-gerakan baru sebagai bentuk respon ruhaniah terhadap kehidupan realitas modern. Karena itu urban sufisme, antum pahami dulu, lahir dan berkembang berbarengan dengan situasi yang sama di wilayah perkotaan lain di belahan dunia loh, termasuk di Arab Saudi, Timur Tengah. Nah, disinilah kehati-hatian kita hidup dalam masalah kehidupan khususnya beragama. Tanpa ada bimbingan mursyid yang handal, modern, antum justru akan bisa nyasar dalam akidah, itikad. Jadi perlunya mursyid. Tapi mursyid juga mursyid yang gimana gitu ya. Kita sama tahu sudah banyak yang nyasar. Sudah banyak ya. Nah. Apalagi hanya menganggap cukup mendalami kehidupan dengan otodidak atau dunia tahun internet. Nggak bisa begitu. Ya. Tanpa guru. Ujungnya apa? Keegosentrisan antum akan meningkat. Ini yang dilarang agama. Di kehidupan kodrat zamannya sekarang ini yang modern katanya, ada kebutuhan untuk kembali pada dunia spiritualitas sebagai akses modernitas yang serba rasional. Individualis, materialis, sehingga hidup terasa kering, hampa, mudah galau. Betul? Adik-adik nggak mudah galau kan setelah ngaji sini kan? Galau bersihin ya. Ya. Kebutuhan akan pencarian jati diri, makna hidup, melahirkan gerakan-gerakan baru yang menekankan spiritualitas seperti, jangan salah nih, pernah dengar Anand Krishna dengan Brahma Kumarisnya, Lia Aminuddin, pernah dengar dengan komunitas Edennya, ya, laku loh, keren-keren yang masuk loh. Intelektualnya bagus-bagus loh. Hati-hati. Panji Gumilar dengan ajarannya. Ayo. Antum bisa menilai sendiri. Kok laku ya banyak pengikutnya ya? Anu heran ya. Ya. Bisa menilai. Di samping itu muncul pula Majelis Rasulullah pimpinan Habib Munjir Al-Musyawah, Majelis Zikra pimpinan Al-Mahmum Kiai Haji Arifin Ilham, ya kan? Itu gerakan urban sufisme semuanya. Ada yang benar, ada yang nyasar, ada yang nggak benar. Ya. Majelis Zikra juga, Majelis Ta'lim Quran, Manajemen Kolbu, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Agim, ya kan? Manajemen Sedekah, pimpinan Kiai Haji Yusuf Mansur, iya kan? Ya, betul kan? Itu sebabnya perubahan kesenyambungan ajaran tasawuf semakin berkembang di kota-kota besar. Ya. Kalau kita runutkan itu ada 4 loh.
Karena kita berhadapan dengan itu, kita harus tahu. Satu, pertama, sufisme mulai diminati oleh masyarakat perkotaan karena sebabnya. Pertama nih ya, menjadi sarana pencarian makna hidup. Betul kan? Betul kan? Nah, kedua, sufisme menjadi sarana pergulatan pencerahan intelektual. Itu kedua. Laku lagi itu ilmu torekot, ilmu tasawuf. Tasawuf aja dibagi-bagi. Ya, intelektualnya udah terbagi lagi. Ada tasawuf terapi, nanti ada tasawuf macam-macam. Ketiga, sufisme sebagai sarana terapi psikologis. Sudah terjadi kan? Ya. Keempat, sufisme sebagai sarana untuk mengikuti tren perkembangan wacana keagamaan. Nah, yang keempat ini jangan. Tren aja, hobi-hobian nanti. Ya, ada. Oh, nanti nari-nari, tapi nggak tahu hakikatnya, kan kacau. Nah, ya. Jadi sebagai sarana pencarian makna hidup, ini kan bisa dicirikan dari kemunculan majelis-majelis kerohanian seperti zikir dan sholawat yang disebutkan tadi. Sebagai pencerahan kesufismean dan spiritualitas mulai memunculkan dalam berbagai seminar. Mulai diseminarkan, didiskusikan. Ada halakoh, jawiyah, ribat dan semuanya viral. Ya kan? Nah, hakikinya sebenarnya sebagai terapi, memperbaiki. Iya kan? Bahkan hari ini dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri di perguruan tinggi, betul kan? Khususnya UIN. Nah, banyak ajaran dan praktek tasawuf yang berisikan dengan teori-teori psikologi modern sehingga dipandang menarik untuk dikaji dan diperkenalkan lebih jauh. Dalam banyak kasus, perilaku sufistik juga tidak bisa lepas dari budaya populer yang menghiasi fenomena keberagamaan masyarakat. Dengan hadirnya revolusi teknologi informasi komunikasi yang Dung Spatmo tadi, kebutuhan akan kembali mengenal laku sufisme spiritualitas semakin relevan kan? Iya kan? Pola hidup masyarakat yang mengalami digitalisasi, semua serba target, jadi ancaman. Jadi ancaman nggak? Kalau kita nggak jeli kacau nih. Contoh, kalau kita terlambat wisuda umur merembet, sedangkan untuk kerja umur dibatasi. Ayo. Dunia kerja, betul kan? Bisa bermasalah kalau target kita nggak terkejar. Militer gitu juga. Itu modernisasi. Dipaksa kita jadi robot. Nah, ujungnya berdampak apa? Negatif secara perilaku. Nah. Jadi dampak negatif baru seperti adiksi, perasaan terasing dari realitas sosial memungkinkan pesatnya gerakan bercorak sufistik mulai laku. Secara Islam, yang benar harus dan mesti dimasyarakatkan. Nasihat Ando, bukan dipasarkan. Setuju? Kalau benar Qadariyah, walaupun di sini menyempitkan torekotan, pasarkan. Mulai laku. Tapi nggak boleh dijual. Ya. Sekali lagi, Sang Maha Penyembuh, Sang Maha Memperbaiki. Itikad kita hanya Allah. Bukan pembaruan urutan sufisme teori, tasawuf, bukan terapi, bukan pula ahli jiwa, psikolog, dan bukan pula torekotannya. Itu semua ikhtiari, usaha, dan jalannya saja, termasuk obat, bukan penyembuh. Setuju? Itu hanya ikhtiari. Kalau ingin sembuh, kalau ketemu pula obatnya, iya kan? Nah, kamu usahakan bisa ketemu obatnya di masing-masing individu, kan gitu, ya.
Di sini pentingnya itikad akidah. Dudukan kembali karena terkait sang penyembuh hanya Allah. Bukan obat. Bukan ahli jiwa, bukan ulama, bukan andung. Betul kan? Nah, kita dudukan itikad akidahnya dulu. Sekop ajaran kan tauhid. Tauhid kita tanpa disadari kegerogot, mulai hilang. Itu yang jadi masalah. Masya Allah, hanya kepada Allah yang maha sendirian. Sudah jelas di kehidupan sekarang ini menanamkan, menguatkan kembali ketauhidan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang serba kuasa. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang serba kuasa, serba bisa, hanya dengan bertitahkan kun fayakun saja. Jadi maka jadilah. Kita kuatkan lagi ya. Nah, itu kira-kira seperti gini. Pahami. Iktibarnya gini ya. Ini kita kuatkan itikad akidah kita dulu ya. Supaya arti kata kita tidak mudah putus asa. Ya. Mau nggak nih? Tanamkan secara pola berpikir dulu yang benar. Kira-kira gini. Andung punya cincin. Ininya besi. Besi ya. Dari besi ikatannya atau logam, bisa juga perak, ada ya, betul kan? Yang jelas bukan emas deh, karena cowok nggak boleh. Itu fikih kan? Ya. Andung juga punya kertas, ini kertas, ini tangan Andung nih, dua-duanya, cincin tangan dong, kertas tangan dong. Kalau antum mendung tanya, kuat mana cincin ini dengan kertas? Yang jawabnya logika. Logika yang jawab. Kalau jawab kertas, antum gila. Iya kan? Pasti kuat cincin. Kuat mana cincin dengan kertas? Kuat cincin. Kebanyakan dia jawabnya gitu deh. Kita jujur nih. Akan menjawab kuat cincin. Logikanya memang begitu. Karena materinya dari besi. Kan gitu. Iya kan? Jawaban itu benar. Benar itu. Justru kalau menjawab kertas jadi kacau gitu kan. Zaman sekarang kan gitu, ya. Tetapi secara akidah tauhid nggak bisa, salah itu. Duduk nggak? Antum punya akidah kan? Nah, ini yang lurusin dulu. Gimana kalau orang berakidah kuat tauhid? Jawaban tadi salah. Berarti antum Tuhannya si logis. Nggak boleh. Tuhan kita ini nggak boleh. Hati-hati tuh. Tuhan kita nggak ini nih, enggak. Bukan. Ini hanya jembatan, bukan Tuhan. Akidah nggak ke situ. Ya. Duduk maksudnya. Itu itikad. Jadi jawaban kalau ini apa? Tadi itu kertas secara logika benar. Tapi secara akidah tauhid tidak salah. Seharusnya menjawab terserah yang pegang lah, terserah andung lah. Ya. Terserah andung. Karena ada di jari tangan andung kan? Dua-duanya ini nggak di jari antum kan? Ya. Bisa saja andung punya rencana menghancurkan cincin ini kan? Bisa nggak? Hancurin. Ya. Hilangin. Abadikan ini. Tergantung Allah. Duduk kan nih. Itu itikad. Coba logika kita ke situ. Supaya jangan galau.
Kalau Allah berkehendak antum jomblo, seumur hidup jomblo. Memang ada ikhtiari, tapi ikuti tuntunannya. Maka Allah akan mengikuti tuntunan yang sudah Allah janjikan. Kan gitu bahasanya. Kok jadi pada galau semuanya? Itu akidah. Kalau antum punya rencana mengabadikan kertas, kira-kira begitulah hubungan Allah dengan manusia. Sama. Duduk kan nih? Udah sampai ya? Jadi ada hal yang dikira abadi karena materinya kuat. Ternyata Allah punya rencana menghancurkannya. Sementara yang dikira lemah, ternyata Allah punya rencana mengabadikannya. Makanya heran kalau ada orang takut dengan sakit, takut dengan miskin. Itikad yang salah. Betul kan? Jujur kita, pasti akidahnya itikad yang salah. Disinilah orang-orang tasawuf yang mempelajari ruhani mengatakan kita sebagai manusia menyerahkan urusan kepada yang punya, bukan wilayah kita untuk mengatakan bahwa cincin lebih kuat daripada kertas. Betul kan jawabannya? Jangan masuk ke wilayah Tuhan kalau urusan itu. Jadi bukan wilayah kita untuk mengatakan bahwa cincin lebih kuat daripada kertas, bukan. Sehingga tentang jodoh, rezeki, musibah, tentang tragedi sosial, tentang apa saja termasuk politik, tidak pernah tahu tentang rencana Allah itu mana yang lebih awet, enggak. Kemungkinan menjadi tahu makhluknya kalau diberi petunjuk dari Allah. Setuju? Di mana Allah memberikan petunjuk potensi pada manusia? Al-ilham. Kalau kalbu antum bersih, betul kan? Nah itu gunanya kita. Kopi. Isi Allah terus. Ya, itu itikad. Jadi nggak bisa diamalkan dengan taklid. Ngamalin tadi walaupun satu kali, tapi kita makrifat, mengilmui amalan thayyibah, maka antum udah jadi hanya dengan satu kali amalan. Iya kan? Islam itu intelektual, tidak bisa menerima begitu aja. Sangat modern. Jangan-jangan kita takut mati karena kecelakaan. Normal deh, ya. Jangan-jangan kita takut mati ketika tidur kebablasan tidak bangun. Ada yang kayak gitu, stres nggak tidur. Ya. Atau mati mengigau mimpi mati kita karena bahasa kerennya, karena apa mati kita? Likuifaksi. Atau karena gempa, atau karena tsunami. Hal-hal seperti ini yang seharusnya terus-menerus kita mengatakan kalau timbul kayak gitu. Kata Quran ngajarin. Kalau belum sampai puncaknya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai Pak? Itu bukan ijazah, amalin. Itu amalan torekot yang luar biasa loh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau timbul rasa takut secara depresi tinggi, itu omongin. Ucapin itu. Enggak istighfar, astagfirullahaladzim, panik dia. Itu kacau itu. Itikad yang salah. Kan artinya udah paham. Hanya Allah yang tahu dan hanya Allah semua urusan mencukupi. Betul kan? Maknanya kan itu. Nah tanya, ilmu penangkal santet gimana?
Ilmu menghantam santet gimana? Ilmu orang jahil apa? Kesimpulan. Artikan bahasa Quran surat Al-Falaq. Baca Al-Falaq deh, baca dulu Al-Falaq. Coba Al-Falaq. Kalau lari dari situ udah salah. Ya, Al-Falaq. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, itu nggak perlu ditafsirin ya, intelektual kita bisa nangkep. Kapan amalannya? Dikuasakan subuh. Ya. Subuh balik. Penguasa subuh. Dari apa? Antum semua kena sihir. Salah satu tidak jamet. Ya. Betul kan? Lah sihir modern itu lebih sadis loh bro. Ada dari apa ini tuh? Tapi beda ya, semua udah hafal ya. Cuma kan mengilmui, memakrifatinya itu yang penting kan. Poinnya itu. Jadi kalau antum misalnya dijahilin orang dengan modern, dengan tradisional, kalau nggak putus dengan Al-Falaq, bukan salah Al-Falaqnya. Berarti nggak makrifat ayat tadi. Penempatannya dulu kan? Iya. Ada 3 ayat loh yang nggak boleh lepas, yang terkait kejoliman manusia, makhluk, jin, hantu laut, modern, jahiliyah modern. Ya. Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, catat tuh 3. Baca sebabun nuzulnya, turunnya sebab untuk apa? Ya, pasti tahu. Ini ayat 1000 dinar, nunggu berita yang jasa kacau ini. Maksudnya apa kata Tuhan yang paling benar kan itu? Ayat kursi kemana larinya? Ya, Al-Falaq kemana larinya? Ya, betul kan? Nah yang takutnya kan taklit. Masa untuk jodoh dibaca ayat kursi? Betul kan? Tadi sebenarnya itu ini ya, menguatkan kaji ini, nggak ada diri salah. Nanti terakhir konsepnya itu pengobatan ala Nabi. Tapi anu ingin menguatkan kajian itikot ini tadi, akidah. Ya. Yang penting ujungnya pokoknya gini deh, kita akan menghadapi dengan pengetahuan dan pengalaman segala kehidupan ini. Antum setuju tuh?
Berilmulah bertolebul ilmi, kemudian hari yang sudah berlalu itu pengalaman jadiin ilmu. Masa kita jatuh 2 kali nggak enak ya di tempat yang sama lagi? Nggak bisa kayak gitu hidup di sini. Ya. Lagi-lagi bangsa ini mengikuti tren dunia ya. Kalau baru tsunami ya orang ramai ketakutan tsunami. Baru nih bisa tsunami, takut tuh, trauma. Nah gitu. Ilmuwan aja udah bisa berteori siklus tsunami akan terjadi lagi sekian ratus tahun loh. Ilmu kan. Nah, 3 hari lagi tsunami. Sibuk, nggak kejadian kan? Nih, gempa juga sama. Pas likuifaksi juga begitu. Nanti mudik orang ketakutan macet. Betul kan? Takut macet. Disetting waktunya. Sama, seluruh orang nyeting waktu. Macet juga. Bingung kan? Ya. Takut kecelakaan lalu lintas di jalan dan sebagainya. Sehingga yang sudah mengaji bertalim di sini khususnya lebih jauh pastikan ya bahwa tidak dalam wilayah kita mengatakan cincin lebih abadi, lebih awet dibandingkan kertas, itu maksudnya. Setuju? Paham? Paham ya? Nah. 2 tambah 2 4. Zaman sekarang tidak mutlak 4 bro. Jadi bukan arti kata tidak logika. Apa mau Allah kan? Ya. Kemana-mana bawa Allah deh. Kehidupan sekarang kalau pengen aman. Betul. Bahasa syariat itu bawa agama. Ya. Kita harus menjawab secara materi. Cincin itu lebih awet daripada kertas. Tapi secara wilayah itikad nggak bisa begitu. Secara hakikat terserah yang mengendalikan, terserah yang punya rencana. Rencananya apa? Makanya niat itu jangan digampangin. Kalau diandung niat itu diilmui. Jadi berniat aja minta tolong sama Allah. Ya Allah tunjukin niat saya yang benar. Berdoa aja harus minta tolong sama Allah. Ya Allah doa saya yang benar apa? Betul kan? Itu pentingnya bertolebul ilmi. Karena dari ta'lim kita akan kembali kepada ma'rifatullah. Apa artinya? Ngerti Allah maunya gimana Allah itu. Dalam kehidupan sekarang. Kan udah jelas Allah berfirman di Al-Isra. Baca ayat 1. Al-Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba
yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Pertanyaannya ya tadi tanyakan orang Amerika ya. Umumnya jawabannya ragu. Betul kan? Orang Islam aja yang meragukan kalau disandarkan pada akal sama syahid. Setuju Pak? Padahal dalam itikad wajib yakin. Dan benar terjadi. Subhanallah jelas. Lebih jauh min ayatina. Miraj. Itu hanya bagian kecil yang diartikan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah. Dahsyat. Kenali Allah. Sangat dahsyat. Satu tarusan itu nggak bisa keluar air daerah muara. Jelek. Hanya dengan zikir keluar dengan jengkal. Enggak wali yang ngerjainnya, kita ini yang ngerjainnya. Bukti, betul. Bingung sampai sekarang masih nuntut tuh orang-orang jago ngepor. Belajar itu sama yang ada di Padang. Ya, nggak bisa tuh, ngajarnya zikir kok. Itu kuasa Allah, bukan kuasa yang duduk. Dan itu nggak bisa sendirian. Enggak. Ini bukan sombong-sombongan loh. Bukan. Jadi Miraj itu menjalankannya kan Allah Nabi. Ya. Dahsyatnya Allah itu. Bahwa tidak terbatasnya kemampuan, kebiasaan dan kudrah Allah. Masih dikatakan apa? Min ayatina, kata Allah. Bagian yang kecil, kata Allah. Menjalankan satu hari sampai ke 7 langit, kata Allah, masih bagian yang kecil. Masih juga kita ragu dengan Allah. Masih juga yang sehujan kepada Allah, gila orang itu. Kan gitu, itu itikad. Iya kan? Jadi apa atribut kecerdasan kita semua yang ada di sini? Ayo. Jangan sombong. Jangan angkuh. Fleksibel aja, ngalah-ngalah aja. Masya Allah, enak hidup kayak gitu loh. Masih bagian kecil dari ayatku, kata Allah. Min ayatina. Begitu juga tentang nyamuk. Enggak malu Allah menjadi contoh makhluk nyamuk tuh. Andaikan kita sepakar-pakarnya manusia biologi disuruh bikin nyamuk, bisa. Mustahil, susah. Oh, modern, oke. Membuat patung nyamuk aja udah susah. Sekecil itu kemudian punya jantung lagi. Masya Allah. Jantungnya punya urat, uratnya punya kuman, kumannya juga punya kuman, kumannya juga punya urat. Bayangin. Pusing. Kok nggak juga paham kuasa Allah? Iya kan? Sehingga orang terhenyak kagum sama Ashabul Kahfi. Wah, kagum nih. Tidur 390 tahun. Min ayatina, kata Allah. Apa yang dikagumin sekarang? Oh, S1, S2, S3, S-teler kalau diandung kalau sama Allah. Betul kan? Nggak bisa. Kata Allah, apakah kagum tentang Ashabul Kahfi? Ada batu-batu yang dipahat di situ. Bukankah dalam kekuasaan Allah ada yang selalu menakjubkan? Merenung. Bukti kebesaran Allah, andaikan kita ilmuwan tentang embriologi, tentang hewan, tentang kuman, mungkin cerita tentang nyamuk lebih dahsyat ketimbang tidurnya Ashabul Kahfi 309 tahun.
Karena kemampuan Allah menciptakan nyamuk yang kecil yang di dalamnya menyimpan calon keturunan seperti apa lagi kecilnya. Bingung nggak? Kalau disebut Allah nggak gemeteran juga, antum bingung kan dong nih? Ya gitu tuh. Ini etikot harus sampai situ menanamkannya. Ya. Manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya kan. Salah satu alasannya apa? Manusia diberi akal untuk berpikir. Dengan diberikannya akal dapat memanfaatkan dalam kehidupan. Allah memberikan kelebihan tersebut untuk mengingatkan manusia agar selalu mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Allah. Quran kan dibumikan, betul kan? Melalui pengalaman, ada perintah zikir mengingatku guna mendapatkan ketenangan dalam diri kita. Ini banyak dilakukan oleh majelis-majelis zikir yang sudah lama. Al-Khidmat contohnya di Pondok Pesantren Sulalaya, Abah Anom menggunakan zikir jahar sebagai bentuk rasa syukur dan proses mendapatkan ketenangan jiwa dari kecanduan narkoba, dari gila, dan berhasil. Hanya dengan ingat. Zikir jahar melalui pelafalan dari lisan yang diucapkan, yang tadi kita sudah ucapkan. Secara keras diikuti dengan gerakan tertentu sebagai metode yang sudah dibakukan secara aliran Torekot Qadariyah, memiliki filosofi tersendiri, maksud tersendiri untuk terapi diri. Bayangin kalau hanya diteorikan, nggak diamalkan, nggak ada petunjuk, nggak jelas, ya nggak jadi, betul kan? Ya nggak jadi. Alhamdulillah masih mau duduk tengah malam di sini. Sampai memproses sebuah suara yang menimbulkan suatu efek pada tubuh panas, karakter yang berubah. Itu bukan ngada-ngada, bukan. Puluhan tahun mereka itikaf untuk menemukan metode tadi. Tentu Allah menunjuki kan. Nah kita tinggal ngamalin. Itu sebabnya zikir jahar mampu meraih ketenangan jiwa dan akan diproses oleh tubuh yang menghasilkan hormon dopamin. Jahar itu hormon dopamin adalah hormon kesenangan, kebahagiaan. Pasti itu akan timbul dopamin itu pada tubuh. Makanya yang galau kalau zikirnya jahatnya bagus, selesai. Ini galau dipiara, habis. Bingung, hampa, nol. Ya. Respon ini dapat meningkatkan imunitas kekebalan tubuh, insya Allah. Insya Allah. Dalam ajaran Islam dikenal adanya disiplin ilmu keagamaan. Ini andong nasihati dulu sedikit tetap kaji ya. Kita terlalu tasawuf deh, lupa. Yang mulia itu ilmunya adalah fikih. Lupa. Ya. Di ajaran kita Islam itu kan banyak disiplin ilmu keagamaan. Ada fikih, tauhid, tasawuf, dan disiplin lainnya terkait dengan amal ibadah. Dan kehidupan masyarakat secara luas akhir-akhir ini di perkotaan sedang tren-trennya nih ya. Pengenalan konsep ajaran tasawuf. Urban sufisme lah, apalah, yaitu dimensi terdalam terkait kerohaniahan ajaran Islam. Ya. Begitu gandrungnya dalam dimensi dunia kaum sufi, sampai-sampai ada yang menganggap belajar fikih seperti tata cara wudhu, tata cara sholat, dan hal yang sifatnya ibadah sehari-hari dianggap nggak penting, itu anak TK katanya. Jujur, betul kan? Pas andung amati yang sudah bau tanah, wudhu juga banyak yang salah, sholat juga banyak yang salah. Langsung loncat ke tasawuf. Pas ngomong tasawuf luar biasa pinternya. Banyak.
Ini bukan ngecilin tasawuf. Islam itu mujmal. Ada tatanan ini dulu disebut makomat. Ya. Kalau yang datang di sini, ya datang sini, belum kuat fikihnya, antum tidak akan narik ke zikir jahar. Sungguh tidak akan narik sampai bayi akhaufi, tidak. Kuatkan dulu fikihnya. Karena akan nyasar nanti. Nah, dianggap nggak penting ajaran tadi. Nah, ini yang psikolog. Gimana? Yang tasawuf terapi. Fikihnya gimana? Tanya dulu nih. Karena duduk persoalannya begini. Masyarakat pada umumnya, khususnya umat Islam, yang mulai berusaha mempelajari agama, akhirnya ada yang bertanya, fikih dulu atau tasawuf dulu? Lebih dulu yang mana? Keyakinan antum sebagai seorang muslim sampai antum bertemu Tuhan. Nasihat antum, tidak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Duduk kan nih? Nggak ada. Paling barokah ilmu fikih. Kok marah-marah dong? Enggak, takut salah. Meskipun tasawuf juga barokah. Barokah juga tasawuf. Tarekat juga barokah. Ilmu kalam juga barokah. Tapi yang paling barokah adalah fikih. Kalau mau milih. Ya. Bertarekat juga barokah. Berkah. Jadi orang sekarang ini banyak ngawur. Kenapa? Dengan gampangnya mengatakan tasawuf itu di atas fikih, kan gitu. Ma'rifat itu di atas fikih. Kok dipisahin? Ma'rifat tanpa fikih nggak mungkin ma'rifat. Ya. Keliru itu kayak begitu. Kita bisa mengikhlaskan amal itu setelah lolos ujian fikih. Setuju? Setuju kan nih? Iya kan? Jadi misalnya antum sholat, antum ikhlaskan untuk Allah. Status sholat itu harus benar dulu kan? Iya kan? Ada fatihahnya, ada rukunya, ada sujudnya. Orang status sholatnya saja tidak benar, kok dibilang diikhlaskan? Aneh kan? Gimana? Logikanya gitu. Nah, seperti orientasi dunia dan akhirat, seumpamanya. Ini kan disampaikan oleh sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Antum masuk surga karena apa? Lalu masuk neraka karena apa? Dapat ridha Allah karena apa? Antum bisa masuk surga karena kenangan di rumah kita ini. Rumah kita ini apa? Dunia kan? Kenangan ini. Kenangan itu, kenangan dunia. Karena sujud kamu di dunia ada. Karena kebaikan kamu di dunia dipraktekkan. Setuju gak nih? Kan dijelaskan itu. Allah mereferensi amal di kehidupan dunia ini. Masuk surga tuh. Wilayah tadi mana tuh? Fikih kan? Nah, karena sujud di dunia ini fikih. Masuk neraka juga karena keangkuhan di dunia ini, betul kan? Fikih. Dunia ini adalah takaran, bro. Takarannya di sini. Penentu. Semua referensi tentang Tuhan itu merujuk kelakuan kita di rumah kita ini, dunia. Referensinya. Sehingga kalau masuk surga itu karena kebaikan kamu di dunia ini, sujud kamu dunia ini. Jangan kritik dunia. No. Orang langsung di sufi itu mengkritik dunia. Nggak benar itu. Bila perlu jangan kritik setan iblis. Betul kan? Tanpa dia nggak tahu benar kita. Nggak ketemu surga. Gimana?
Kok jadi kayak gini ngajinya ya? Memang harus begini kan? Jadi jangan kritik dunia, karena dunia ini tempat sujud. Dikritik dunia, dinafikan dunia. Udah betapa aja, nggak boleh. Juhud juga harus berubah. Ya. Kalau orientasinya kebesaran untuk menegakkan kalimat Allah, orientasi kita ya, maka itu tidak termasuk dunia. Bingung? Bukan. Tetapi jika orientasinya akhirat, tapi motifnya adalah kemalasan, orientasi kita itu akhirat, tapi motifnya malas, itu yang benar-benar dunia. Walaupun sufinya tinggi, juhud, datang kemari karena galau, udah deh kita putus asa, jadi sufi aja. Itu orientasinya apa? Dunia itu, neraka itu tempatnya. Beresin nawa itu antum. Betul gak? Logika loh. Makanya Imam Syafi'i itu paling sering sampai dianggap anti tasawuf. Lihat sejarahnya, selalu mengkritik tasawuf. Bukan tasawuf nggak barokah, bukan tasawuf salah, bukan tarekat salah, bukan. Ilmu tasawuf khususnya yang dikritik kalau berisikan pelajaran tasawuf karena pemalas. Gitu aja. Kan gitu. Misalnya begini, ini contoh paling gampang ya, udah kasih contoh. Mudah-mudahan nggak ada yang nama Jahit ya, sekretaris. Jahit itu tinggal di daerah pinggiran, di sana Islam itu minoritas. Terus Jahit ingin kaya raya, niatnya ingin kaya raya supaya bisa mendirikan masjid atau komunitas Islam. Atau dia ingin menjabat sebagai lurah, turunin aja lah, politik nih, supaya tidak ada pelarangan orang sholat, karena punya otoritas bikin aturan, kan gitu. Nah, atau mungkin cangkupannya lebih besar, Jahit ingin jadi bupati atau bila perlu presiden lah, supaya daerahnya familiar dengan Islam karena pejabatnya muslim. Itu bukan orientasi dunia. Duduk kan? Bukan. Karena tujuannya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran, benar kan? Tapi kalau tinggal di pinggiran, memilih sendirian, nyepi, berkalwat, sedikit-sedikit karena takdir Allah meninggalkan aktivitas dakwah, itu dunia. Tangkap nggak nih? Karena motivasinya adalah malas. Pamale. Wah, saya zikir aja deh, nggak perlu di luar ini, tidur aja deh, karena tidur itu menghilangkan maksiat. Kajiannya kemarin kan? Itu malas intinya. Orientasinya bukan akhirat, itu dunia tetap. Betul kan? Setuju Pak? Iya kayak gitu. Lah adik-adik hati-hati itu. Dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud, hal ini banyak orang yang sudah sampai tingkatan sufi pun banyak yang salah makomatnya. Yang duduk juga melenceng juga pernah. Kalau nggak ada gurunya yang jago-jago udah kacau juga nih. Benar. Salah paham jadinya. Hal ini banyak orang sudah sampai tinggi tingkatannya ya. Ulama-ulama 1000 dinar, 1000 dinar. Ulama-ulama 1000 umat ya, 1000 dinar tadi. Banyak yang salah paham. Makanya orang sufi, orang tasawuf, orang torekot harus kuat ngaji fikihnya. Setuju nggak? Iyalah. Yang duduk masih ngaji fikih kok. Karena yang namanya orang sufi diingatkan harus orang alim, yaitu juga orang ahli fikih. Kalau menyimpan ilmu itu dihukumi apa? Di fikih haram. Betul kan?
nggak disebarkan ke umat. Itu ilmu fikih. Tidak memberi kontribusi orang sujud juga haram. Jangan nyebut kafir. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah juga haram. Bener kan? Kalau antum berilmu. Nah, menikmati keasikan ingat Allah secara sendirian juga haram. Karena hidup berjamaah. Fikih. Iya. Menikmati fasilitas kekayaan sendirian tanpa peduli juga dengan anak yatim, kaum duafa, maaf, juga haram. Jangan kafir, maaf. Benar. Dia harus diingatkan. Ingatkan terus. Fastabiqul khairat. Pikir tuh. Kalau tidak, bahaya bagi agama ini ke depannya. Bahaya. Makanya dulu itu tidak ada ulama sufi yang tidak ngaji fikih. Jangan salah, ahli fikih dulu baru dia jadi sufi, baru bertarekat, baru bertasawuf. Ya. Sekarang kebalikan. Fikihnya nggak tentu ujungnya. Ya. Aduh, bingung. Karena fikih dianggap kulit. Karena dirinya sudah dapat hakikat katanya. Wah, udah dibehit. Nah, ngasal mangu saya kece. Banyak ngomong kayak gitu kok. Ya. Baik kandung talqin jahar baru tahu deh. Paham kayak gitu bahaya loh. Ya. Jadi kalau di sini diajarin tasawuf, dia di luar ajarin fikih lagi, belajar fikih. Itu bukan konsumsi anak SD itu ulama kerennya dari situ loh. Ya. Karena zaman sekarang itu sudah mulai beranggapan sufi menjadi identitas kesalehan. Sufi soleh banget, ciumin tangannya. Pas tanya rukun sholat nggak tahu dia. Hah, bingung ya. Ambunnya kemana-mana gede, tasbihnya klotok-klotok lagi, tongkatnya tinggi banget. Waduh. Bila makomnya sudah sufi, rasa-rasanya sudah di atas fikih. Ini beragama yang ngaco kalau dia dong. Maaf. Ujungnya sufi itu akan mengkritik dunia sepedas-pedasnya, betul kan? Mulai ada. Dan kemudian ujung-ujungnya pula meninggalkan dunia. Sementara pejabat datang disanjung. Nggak tahu tujuannya. Duafa datang ditanya keperluannya apa. Banyak terjadi itu. Beragama kayak gini udah kacau deh kalau kita nggak paham. Hati-hati antum penerus intelektual yang muda-muda ini. Ya. Dia happy-happy asik jadi dewa sendirian kan nggak enak, dampaknya jelek. Membiarkan umat Nabi berserakan juga dosa besar. Ya. Dia tidak memberikan kontribusi sama sekali kalau diandung. Bahasa agamanya tidak amar ma'ruf nahi munkar. Andung hanya ngasih nasihat selama kontrak hidup antum masih ada. Wabil khusus ulama-ulama yang keren-keren di sana, di manalah di langit, di sini nggak ada. Karenanya Nabi bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mitlu ajri fa'alihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893 ya, sahih. Jadi dia awali dulu dengan pentingnya memahami ilmu fikih. Sedikit lagi, dari sedikit ya, belum selesai. Dalam menjalani kehidupan yang serba modern ini, laku sufi itu bagus. Bukan dinafikan, bagus benar. Laku, karakter sufi bagus. Tapi terlalu sufi bisa buruk. Berfikih bagus, tapi terlalu fikih juga bisa bermasalah. Betul kan? Ya. Lantas bagaimana dong yang nyaman itu di kehidupan modern ini?
Yang nyaman itu gimana? Yang sehat itu gimana? Yang tenang itu gimana? Dalam amalan kita profesional, mana skala prioritas didahulukan dan mana yang harus ditasawuf, disufikan. Duduk. Mana yang harus dipikirkan dulu, mana harus mengalah, mana harus yang dimaafkan dulu. Sepakat? Disitulah letak talabul ilmi. Di era modern ini agak ruwet. Dengan adanya fenomena orang yang tidak mandi, rambutnya gondrong di pinggir gunung dan tidak pernah keluar, ngaprak-ngaprak jalan-jalan, nggak pakai sendal keliling Nusantara, nggak ada kerjaan, udah dianggap wali. Kayak terjadi itu. Yang anggap walinya pada S1 lagi, bukan S1 sini, S1 sana. Kan aneh. Logika kita nerima nggak nih? Ya. Berbeda dengan orang alim yang mandi, dandanannya rapi, pakai parfum, pasti tidak akan ada yang menganggap wali. Jujur. Aneh nggak zaman modern? Betul kan? Padahal bisa saja dia yang dandanannya rapi wali, betul kan? Bila seseorang menjadi wali, yang mendapatkan manfaat adalah diri pribadi. Diri pribadi, individual. Orang itu aja. Sebab orang itulah yang diberi uang misalnya dihormati. Kalau antum menjadi wali, misalnya di sini ada wali ya, bukan wali nagari ya. Bukan wali nikah. Bukan. Wali bener wali. Khalifah, ya. Mungkin banyak yang sowan, ketemu, cium tangan, ya. Banyak gulanya, tahu? Banyak hadiah yang diberikan saat seorang sowan kan. Tapi kalau kita menjadi seorang yang ahli ilmu, alim, ahli fikih, umpama orang yang mengaji kepada kita akan banyak, dan orang yang menjadi tahu soal ilmu fikih, tasawuf, tarekat juga banyak. Betul kan? Namun jika menjadi alim yang akan mendapat manfaat agama Islam. Dengan alim, ahli fikih, orang-orang menjadi mengaji kepada orang alim tadi kan. Jadi orang ingin belajar fikih secara sholat, cara haji, cara istinja, banyak lagi. Dan belajar Islam secara benar, kealiman, kedalaman ilmu tersebut juga sesuai kasana, takdimul ilmi, atau ilmu adalah segala-galanya. Itu amal jariahnya besar daripada dia betul-betul wali. Paham maksudnya kan nih? Nah gini, ada cerita nih. Ada seorang anak yang hendak mondok di sebuah pondok pesantren ya. Jangan di Alfat ya. Alfat yang duduk nanti marah. Karena musolanya ada najis, ya, dan tidak disucikan, didiamin aja. Akhirnya anak tersebut tidak jadi di pondok di situ. Ceritanya gitu. Ya. Ukuran dan standar akan hal itu adalah harus diawali dengan ilmu apa? Bukan tasawuf, fikih. Betul kan? Ilmu fikih. Ilmu fikih dulu. Jadi kalau ada orang ahli fikih yang memetik buahnya ialah agama Islam. Karena orang yang jadi tahu halal haram, cara bersuci, cara sholat dan lain sebagainya ya ahli fikih. Bukan ahli tasawuf. Bukan gak barokah tasawuf. Sedangkan yang namanya nasab ada kaitan. Ini mulai dihilangin nih. Gini. Atau garis juriyat keturunan. Tidak untuk gagah-gagahan. Walaupun benar nasabnya. Nasab yang baik adalah yang dapat dijadikan sarana mengontrol diri. Muhasabah diri. Kalau direnungkan, masa keturunan seorang wali misalnya Sunan Gunung Jati, terus itulah. Kalau benar malah dugem kerjanya. Itu namanya nasab yang bodoh. Kan gitu. Banyak.
Ada Habib ditindik, ngaco nih. Ada. Bukankah itu sangat tidak pantas? Memang betul memahami ilmu nasab itu penting di kehidupan sekarang. Penting loh. Nanti nunggu dalamin ini ya. Dengan mengingat nasab orang menjadi menjauhi akhlak yang tidak terpuji. Poin itu pasti bisa menjauhi. Itu barokahnya. Merunut nasab tentunya harus dengan ahlinya. Nggak bisa sendirian. Nabi-nabi terdahulu juga menyebut bangga dengan nasabnya. Disebut. Tetapi secara perilaku para nabi juga meniru mengikuti leluhurnya. Yang repot sekarang itu bangga dengan nasab tapi tidak mau meniru, mencontoh hal-hal baik leluhurnya. Itu masalahnya. Jadi pentingnya seorang muslim menguasai ilmu fikih. Jika dirinya diberikan pilihan oleh Allah antara memiliki kemampuan terbang tanpa sayap, tahu-tahu bisa terbang aja, atau mampu mengajar kitab takrib fikih, antum pilih mana? Nah, yang duduk nih pasti pengen terbang. Sakti kan? Jangan bohong. Kalau antum pribadi akan memilih mengajar kitab takrib fikih daripada bisa terbang. Secara pribadi akan memilih bisa mengajar takrib fikih, jadi ahli fikih. Seumpama antum bisa terbang, yang menyaksikan zaman sekarang ya mungkin beberapa orang saja, iya kan? Dan saat beberapa saksi tersebut menceritakan kisah tersebut, memviralkan, nggak percaya, setting kamera. Lah udah bener jin itu merah warnanya, dengan kemampuan apa toh, streaming alat modern, nggak percaya, setting gitu, bener kan? Iya kan? Berbeda kalau antum mengajar takrib fikih. Nanti ada orang sujud kepada Allah, sujudnya benar. Orang jadi bisa sholat, sholatnya benar. Zakatnya benar, sedekahnya tepat. Dan itu karena jasanya mengajarkan takrib fikih. Insya Allah luar biasanya amal jariahnya. Duduk. Jadi jangan terlalu wah dengan ilmu-ilmu kanuragan yang aneh-aneh. Fikih aja udah keren. Paham ya? Insya Allah nanti lebih ke dalam lagi anung urai secara sirul asr. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf. Mudah-mudahan menjadi pencerahan kita dan ada sedikit amalan yang kita bisa amalkan. Paidu andung Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.